100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel 0101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Setelah sekian lama gak upload, pada kesempatan kali ini kita akan ngelanjutin lagi pembahasan dari light novel Mahoka ya. Dan tentunya kita ini bakal ngelanjutin pembahasan dari volume 22 yang mana kita ini udah masuk ke part yang ketiga. Berhubung saya udah lama gak upload, kayaknya kita bakal recall aja dulu deh tentang apa-apa aja yang udah terjadi di video part 2 kemarin supaya yang lupa bisa jadi inget lagi. Atau kalau perlu, kalian bisa tonton ulang supaya lebih seger lagi ingatannya. Oke, di video kemarin kita semua udah tahu bahwa alasan dibalik penolakan Tatsuya terhadap proyek idol itu ternyata masih berhubungan erat dengan keselamatan dari Miyuki. Saat itu, Tatsuya mengutarakan beberapa alasan yang cukup masuk akal kenapa dia menolak mentah-mentah proyek idol ini. Selain itu, kita juga udah diperkenalkan sama karakter antagonis dari arc kali ini yaitu si Toyama Tsukasa yang merupakan seorang perwira dari divisi intelijen pasukan pertahanan Jepang. Sejauh ini, di light novel, Loi ini digambarkan sebagai sosok yang licik ya. Dan kita juga semua udah tahu ya bahwa sampai saat ini pun Doi ini sebenarnya sedang nyiapin berbagai rencana jahat untuk ngejebak Tatsuya. Bahkan demi ngelancarin rencananya itu, Tsukasa ini udah ngelakuin berbagai persiapan dengan tindakan-tindakan yang cukup berani gitu. Seperti Tsukasa ini udah memaksa klan Mitsuya untuk mengikuti rencananya. Dan juga Tsukasa ini udah ngelakuin penangkapan terhadap tentara-tentara USNA yang ada di gedung Maximilian Device. Lah kenapa sih Tsukasa ini pengen ngejebak Tatsuya padahal Tatsuya itu kan nggak punya masalah gitu sama pemerintahan Jepang? Nah jawabannya ya seperti yang udah saya sebutin di video-video sebelumnya bahwa tujuannya itu adalah demi ngewujudin ambisi dari sebagian pejabat tinggi kemiliteran Jepang yang ingin menguasai kekuatan Tatsuya. Well, kalau kalian mantengin video-video selanjutnya, kalian akan paham kok secara berangsur-angsur tentang maksud dari rencana si Tsukasa ini. Pokoknya tenang aja ya. Minimal sekarang ini kalian ini harus mencamkan bahwa segala rencana licik yang Tsukasa siapin itu semuanya demi menguasai kekuatan Tatsuya. Oke, setelah beres recall, tanpa basa-basi lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke inti pembahasan dari video volume 22 part ketiga. Pada hari Selasa petang, bertepatan dengan tanggal 16 April tahun 2097, Katsuto, Mayumi, dan juga Mari ngadain sebuah pertemuan di sebuah kafe. Mereka bertiga ngadain pertemuan buat ngebahas soal tindakan penolakan Tatsuya pada saat rapat penyihir muda beberapa waktu lalu. Jadi topik penolakan Tatsuya terhadap proyek idol ini masih jadi topik yang anget ya buat dibicarain. Nah, singkat cerita, setelah memesan santapan masing-masing, mereka bertiga pun memulai diskusi. Di awal-awal diskusi, Mayumi dan Katsuto ingin terlebih dahulu mendengarkan pendapat Mari perihal kasus penolakan Tatsuya ini. Soalnya Mari ini kan orang luar gitu, karena dia bukan dari anggota Ten Master Clans ataupun 18 Assistant Houses. Tapi meskipun Mari ini orang luar atau bukan bagian dari Ten Master Clans atau 18 Assistant Houses, Mayumi dan Katsuto berpikir bahwa pendapat Mari itu patut dipertimbangkan. Justru karena Mari ini bukan anggota Ten Master Clans, Mayumi dan Katsuto yakin bahwa komentar atau kritik dari Mari itu bisa jadi memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai masalah penolakan Tatsuya ini. Nah, kalau menurut pendapat Mari, aksi penolakan yang dilakuin sama Tatsuya itu sepenuhnya nggak salah ya. Itu sepenuhnya nggak salah. Soalnya, setiap peserta rapat itu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, termasuk juga kebebasan untuk menolak pendapat dari peserta lain. Selain itu, penolakan dari Tatsuya ini bersifat sangat wajar mengingat watak Tatsuya yang sangat protektif terhadap Miyuki. Malahan menurut Mari, klan Saengusa yang diwakili oleh Saengusa Tomokazu justru ada di pihak yang salah karena si Tomokazu ini udah memaksakan kehendaknya ke peserta lain. Atau dengan kata lain, Tomokazu ini udah mendesak Tatsuya untuk menyetujui proyek idol tanpa mempertimbangkan sama sekali hak berpendapat Tatsuya. Terus Mari juga sebenarnya gak habis pikir gitu sama para partisipan rapat yang lain. Ya soalnya mereka ini gak ada yang sadar gitu bahwa gagasan proyek idol ini sebenarnya pasti punya banyak kejanggalan atau resiko yang besar gitu. Mereka ini langsung nerima aja. Istilahnya too good to be true gitu. Alih-alih sadar, mereka malah ikut-ikutan gitu nyalahin Tatsuya. Ya intinya Mari itu mau bilang bahwa para partisipan rapat yang udah ikut-ikutan mojokin Tatsuya itu semuanya juga bersalah. Karena mereka gak bisa berpikir jernih dan lebih mengedepankan emosi. Sehingga mereka melanggar salah satu aturan tersurat yang ada di rapat penyihir muda tersebut. Nah perlu kalian ingat lagi, tujuan sebenarnya dari diadakannya rapat penyihir muda itu adalah pertama,
rapat penyihir muda itu dijadikan sebagai ajang bagi para penyihir muda untuk saling bertukar pikiran, untuk saling mengekspresikan diri. Jadi kebebasan berpendapat dari setiap peserta itu udah dijamin gitu kebebasannya. Dan kedua, rapat penyihir muda itu juga menjadi kesempatan di mana para penyihir muda bisa saling mempererat hubungan persahabatan sebagai sesama penyihir. Nah, kedua poin ini adalah esensi atau inti dari diadakannya rapat penyihir muda. Dan dua poin ini itu jauh lebih penting dari poin-poin yang lain seperti topik diskusi ataupun hasil dari diskusi itu sendiri. Jadi singkatnya, kebebasan berpendapat dan menjaga persahabatan itu harusnya jadi lebih diutamakan gitu atau menjadi prioritas daripada pembahasan proyek idol Miyuki. Nah, setelah puas mengkritik kelakuan klan Saengusa dan para partisipan lain, sekarang giliran Tatsuya nih yang kena semprot dari Mari. Mari menganggap bahwa sikap Tatsuya itu terlalu kekanak-kanakan karena menurutnya kalau seandainya Tatsuya itu mau nolak, itu Tatsuya itu harusnya nolak dengan cara yang lebih elegan dan dewasa. Jadi para peserta lain gak akan ikut tersinggung dengan perkataan Tatsuya. Dan dari sini Mari pun mulai kecewa sama Tatsuya dan pandangan dia terhadap Tatsuya sekarang jadi berubah. Mari yang menganggap Tatsuya selama ini sebagai sosok yang dewasa, sekarang Mari ini hanya menganggap Tatsuya sebagai seseorang yang masih berpikiran kekanak-kanakan. Nah, setelah ngedengerin komentar Mari, Katsuto, Mayumi, dan Mari mulai diskusi lagi buat nyari solusi untuk masalah ini. Nah, Mayumi dan Mari itu ngasih usulan gitu untuk ngadain pertemuan atau rapat susulan. Mereka berdua berpendapat bahwa rapat susulan ini harus segera diselenggarakan demi memperbaiki hubungan antar sesama penyihir, terutama dengan Tatsuya yang merupakan perwakilan dari klan Yotsuba. Selain itu, kalau sampai rapat susulan ini benar-benar jadi diselenggarain, sudah bakal dipastiin seluruh penyihir muda dari 28 keluarga penyihir di Jepang akan hadir semua. Jadi keluarga penyihir yang absen-absen di rapat pertama bakalan dipastiin hadir. Lah kenapa? Soalnya mereka semua tahu bahwa di rapat penyihir muda yang pertama, nama baik dari klan Jumonji selaku penyelenggara sekaligus penanggung jawab rapat itu agak tercoreng karena rapat penyihir muda yang pertama itu berakhir dengan ketidakjelasan. Makanya demi mengembalikan nama baik dari klan Jumonji, para penyihir muda dari 28 keluarga penyihir dipastikan bakal hadir semua. Cuma masalahnya ini ada di Tatsuya. Mayumi dan Mari itu tahu betul bahwa Tatsuya ini adalah orang yang berhati dingin terhadap hal selain Miyuki. Jadi meskipun nantinya mereka ngundang Tatsuya lagi dengan alasan untuk memulihkan nama baik klan Jumonji, kemungkinan besar Tatsuya ini gak akan hadir dan tentunya gak akan peduli juga. Dan kalau sampai rapat susulan ini gak dihadiri sama Tatsuya, maka usaha untuk menjaga klan Yotsuba di lingkaran Ten Master Clans akan berakhir sia-sia. Makanya demi mencegah hal ini terjadi, Mayumi ngasih usulan gitu agar mereka bertiga selaku kakak kelas Tatsuya harus ngebujuk Tatsuya secara langsung gitu supaya ikut hadir. Mayumi yakin Tatsuya ini adalah orang yang bisa mengerti kalau diajak dialog. Terus supaya Tatsuya jadi lebih mudah untuk dibujuk, Mari nyaranin juga untuk ngundang Miyuki gitu karena Mari yakin Tatsuya ini akan bersikap lebih dewasa kalau ada Miyuki di sampingnya. Setelah dipikir-pikir, Katsuto, Mayumi, dan Mari setuju dengan rencana ini. Dan dengan begini mereka pun sepakat untuk ngadain pertemuan dengan Tatsuya dan Miyuki di hari Sabtu depan. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Tatsuya mengantar Miyuki dan Minami pergi ke sekolah etiket. Di sekolah etiket ini, Miyuki mendapatkan pelajaran dan pelatihan perihal etika-etika bagaimana seorang gadis dari kalangan bangsawan harus berperilaku di kehidupan sehari-hari. Dan belajar di sekolah etiket ini itu udah jadi bagian dari rutinitas Miyuki semenjak Miyuki pindah ke Tokyo bersama Tatsuya. Bahkan kita semua juga sempat ngelihat kok ya adegan di mana Miyuki masuk ke sekolah etiket di anime Mahoka season kedua. Terus karena sekolah etiket itu dihususin hanya untuk perempuan aja, maka Tatsuya dilarang keras untuk masuk ke area sekolah, meskipun dengan alasan pengawalan. Makanya di sini Tatsuya bawa Minami supaya Minami jadi pengawal Miyuki selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, singkat cerita, Tatsuya pun menyerahkan pengawalan Miyuki kepada Minami. Dan setelah itu, Tatsuya pun pergi ke sebuah kafe untuk ngabisin waktu sambil nunggu kepulangan Miyuki. Nah, ketika Tatsuya sedang ngopi, Tatsuya ini tiba-tiba ngerasain niat jahat dari sosok-sosok yang terasa udah gak asing lagi bagi Tatsuya. Dan ternyata, setelah Tatsuya cek dengan Elemental Sight, rupanya niat jahat itu berasal dari 12 orang pria yang merupakan pasukan Stardust dari USNA.
Jadi kejadian yang bakal menimpa Tatsuya saat ini itu benar-benar deja vu ya. Mirip-mirip seperti yang terjadi di volume 11 atau season 2 anime Mahoka. Nah, akan tetapi ada perbedaannya di sini. Setelah Tatsuya cek lagi, Tatsuya ngelihat bahwa otak dari ke-12 orang Stardust ini ternyata sedang dalam pengaruh suatu sihir. Yang kemungkinan besar, sihir itu adalah sihir untuk mengendalikan pikiran seseorang. Tatsuya curiga bahwa ke-12 pasukan Stardust ini mungkin aja udah dicuci otaknya oleh seseorang sehingga mereka datang untuk menyerang Tatsuya. Nah, untungnya berkat bocoran informasi dari Yakumo, Tatsuya punya garis besar siapa seseorang yang udah ngirimin ke-12 pasukan Stardust ini. Tatsuya tahu bahwa kemungkinan besar ke-12 pasukan Stardust ini dikirim oleh divisi intelijen pasukan pertahanan Jepang. Tapi Tatsuya masih belum tahu siapa orang-orangnya gitu. Selain itu, Tatsuya juga masih belum tahu atau belum bisa nebak apa motif serta rencana dibalik penyerangan yang akan menimpanya ini. Nah, singkat cerita, setelah bayar-bayar, Tatsuya pun mulai beraksi. Pertama-tama, setelah Tatsuya keluar dari kafe, Tatsuya langsung lari dan berusaha kabur menuju ke tempat yang padat penduduk. Tapi ternyata, setelah Tatsuya cek, jalur yang Tatsuya lalui itu semuanya udah lenggang dan sama sekali gak ada orang. Seolah-olah semuanya ini seperti udah diatur. Nah, dari sini, kecurigaan Tatsuya terhadap divisi intelijen jadi semakin kuat. Karena Tatsuya yakin gitu mana mungkin para penyusup dari luar negeri punya kekuasaan untuk mengatur atau merekayasa lalu lintas. Pasti hanya orang dalam yang bisa. Nah, dari sini, karena Tatsuya udah yakin bahwa musuhnya ini adalah orang dalam, yaitu divisi intelijen, Tatsuya pun mulai beraksi dengan sangat hati-hati supaya dia gak terjebak ke dalam perangkap divisi intelijen. Di lain sisi, Toyama Tsukasa beserta beberapa orang dari kemiliteran Jepang mengawasi gerak-gerik Tatsuya dari kejauhan. Tsukasa saat itu berada di sebuah markas militer yang jaraknya cukup dekat dengan lokasi Tatsuya. Tsukasa memonitori Tatsuya lewat layar-layar yang udah terhubung sama kamera pengawas yang ada di sepanjang jalan. Nah, dengan begini semuanya udah jadi jelas ya bahwa emang dalang dibalik penyerangan pasukan Stardust terhadap Tatsuya kali ini adalah si Toyama Tsukasa. Loh Min, kok Tsukasa ini bisa punya pasukan Stardust? Gimana ceritanya? Nah, jawabannya di video kemarin kan saya udah cerita gitu bahwa si Tsukasa ini udah ngegerebek gedung Maximilian Device kan? Nah, di gedung Maximilian Device itu Tsukasa udah nangkep banyak tentara-tentara dan penyihir dari USNA dan beberapa di antaranya ada pasukan Stardust yang berjumlah sekitar 20 atau 30 orangan lah. Ya, habis itu karena Tsukasa ini punya agenda buat ngejebak Tatsuya, dimanfaatin deh tuh para pasukan Stardust ini. Tsukasa kemudian ngegunain sihir pencuci otak ke para penyihir Stardust tadi, dan jadi deh para penyihir Stardust langsung jadi pionnya si Tsukasa. Nah, sebagai tambahan info nih, sihir pencuci otak yang Tsukasa gunain ke pasukan Stardust itu dikenal dengan nama sihir Puppet Law. Sihir ini termasuk dalam jenis sihir kuno ya. Nah, penjelasan singkatnya, sihir Puppet Law ini adalah sihir yang mampu memanipulasi dan mengunci kehendak milik seseorang pada satu perintah, yang mana perintahnya ini udah ditentuin sama si pengguna sihir. Namun perlu dicatat, pengguna sihir Puppet Law ini hanya bisa memanipulasi bagian kehendak atau keinginan atau will milik seseorang aja, dan mereka sama sekali gak bisa memanipulasi emosi. Supaya lebih paham, kita ambil contoh aja dari kasusnya para pasukan Stardust ini. Seperti yang kita tahu, para pasukan Stardust yang saya sebutin berulang-ulang tadi, semuanya itu berada dalam pengaruh sihir Puppet Law milik Tsukasa. Tsukasa udah nanemin sugesti atau perintah ke dalam otak para pasukan Stardust agar mereka menyerang Tatsuya di waktu dan tempat yang udah Tsukasa tentuin. Jadi keinginan atau kebebasan bertindak yang semulanya bebas itu jadi terkunci dan hanya boleh mengikuti apa-apa aja yang udah Tsukasa tentuin. Dengan begini, para pasukan Stardust yang berada dalam pengaruh sihir Puppet Law itu gak ada bedanya seperti sebuah boneka. Nah, tapi karena teknis dari sihir Puppet Law ini gak bisa mempengaruhi emosi, maka hati dan kesadaran para pasukan Stardust itu masih dalam kendali diri mereka masing-masing. Jadi maksudnya, meskipun tubuh mereka ini dikendaliin Tsukasa, emosi mereka ini masih bisa dirasain sama diri mereka sendiri gitu. So, meskipun mereka kelihatan patuh gitu terhadap perintah Tsukasa, bisa aja hati para pasukan Stardust saat itu sedang jengkel atau sedang marah besar karena ngerasa gak terima tubuh mereka dimanipulasi seenaknya sama Tsukasa gitu.
Tapi apa dikata, karena pengaruh dari sihir Puppet Law ini lumayan kuat, para pasukan Stardust pun nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kalau saya umpamain mah kayak anak kecil yang disuruh sama ibunya ke warung. Hati si anak itu sebenarnya jengkel gitu dan nggak mau pergi ke warung. Cuma karena mereka ini nggak bisa ngelawan ke orang tua, atau karena takut dicoret dari kartu keluarga, maka si anak pun mau gak mau harus pergi ke warung. Oke, kembali lagi ke cerita. Singkatnya, si Tsukasa ini ngirimin 12 anggota Stardust untuk menyerang Tatsuya. Tujuan Tsukasa ngirimin para pasukan Stardust adalah untuk mengetes, sekaligus mengukur kemampuan dan karakter Tatsuya. Apakah Tatsuya ini adalah orang yang harus diwaspadai atau bukan? Apakah Tatsuya ini adalah orang yang harus ditiadakan atau bukan? Pantes gak Tatsuya dikendaliin atau enggak? Nah, di sini, saking niatnya Tsukasa buat ngejebak Tatsuya, Tsukasa ini sampai-sampai nyiptain situasi dan kondisi yang sama persis seperti kejadian penyerangan yang dialami Tatsuya tahun lalu, atau kejadian penyerangan di volume 11. Nah, karena Tsukasa bisa nyiptain kondisi ini berarti Tsukasa ini udah tahu gitu bahwa Tatsuya ini pernah diserang sama Anji Sirius dan juga beberapa pasukan Stardust pada tahun lalu. Toh dia ini orang dari divisi Intel kan, ya masa gak tahu lah ya. Nah, kemungkinan Tsukasa ini berpikir bahwa kejadian yang menimpa Tatsuya tahun lalu itu adalah kejadian yang paling relevan untuk mengukur kemampuan Tatsuya. Nah, kan tetapi di sini nih ada yang lucu nih. Meskipun Tsukasa tahu tentang informasi ini, maksudnya informasi Tatsuya yang diserang sama Anji Sirius, rupanya Tsukasa ini masih belum tahu keseluruhan kejadian secara utuh. Sehingga Tsukasa ini gak sadar gitu bahwa saat ini dia ini sedang dalam kesalahpahaman. Lah, di mana letak kesalahpahamannya? Nah, kesalahpahamannya ini Tsukasa nyangka bahwa orang yang udah bikin Anji Sirius mundur atau yang udah ngalahin Anji Sirius itu adalah kakak Erika atau Chiba Naotsugu. Jadi di pikiran Tsukasa saat ini dia yakin gitu bahwa seorang Tatsuya sekalipun itu bakal kesulitan menghadapi 12 orang Stardust sekaligus kalau nggak dibantu sama Naotsugu. Nah, akibat kesalahpahaman ini nantinya rencana Tsukasa bakal nggak berjalan sesuai keinginannya gitu. Kembali ke laptop, pada saat Tsukasa mengamati gerak-gerik Tatsuya di monitor, Tsukasa ngelihat bahwa Tatsuya ini seperti sengaja berlari ke tempat yang padat penduduk. Tsukasa yang udah capek-capek merekayasa lalu lintas pun harus segera bergerak cepat supaya Tatsuya gak masuk ke area padat penduduk. Tsukasa dengan sigap langsung merintahin ke-12 pasukan Stardust tadi untuk memulai serangan. Dan dari sinilah ekspektasi dan kalkulasi Tsukasa semuanya dihancurin sama Tatsuya. Senyuman Tsukasa yang awalnya penuh sama kepercaya dirian, sekarang senyumannya berubah jadi senyuman yang menutupi kepanikan. Saat Tsukasa mengamati pertarungan antara Tatsuya sama ke-12 anggota Stardust, Tsukasa ngelihat para pasukan Stardust satu persatu berjatuhan karena udah dikalahin sama Tatsuya. Terlebih lagi, Tsukasa sama sekali gak bisa mendeteksi penggunaan sihir oleh Tatsuya, yang berarti Tatsuya ini benar-benar bisa ngalahin para pasukan Stardust hanya dengan kemampuan bela dirinya aja. Meskipun Tsukasa ini udah ngelihat kemampuan bela diri Tatsuya dengan mata kepalanya sendiri, Tsukasa ini masih kekeh, sama sekali gak percaya bahwa Tatsuya ini punya kemampuan bela diri yang hebat. Malahan si Tsukasa ini langsung suuzon atau langsung berspekulasi bahwa Tatsuya itu pasti menggunakan sebuah teknik rahasia yang bisa mengelabui sensor pendeteksi psion. Dan Tsukasa mencurigai bahwa teknik ini hanya dimiliki oleh klan Yotsuba. Padahal mah semuanya itu emang murni kemampuan bela diri Tatsuya. Ya, singkat cerita, Tatsuya pun hampir bisa mengalahkan ke-12 anggota Stardust, dan Tsukasa pun makin panik karena rencana dia untuk nangkep Tatsuya nggak berjalan lancar. Ini semua terjadi karena kesalahan kalkulasi dari Tsukasa yang udah ngeremehin kemampuan bertarung Tatsuya, terutama dalam kemampuan bertarung jarak dekat milik Tatsuya. Dan akhirnya, Tsukasa yang pada awalnya menilai kemampuan bertarung jarak dekat Tatsuya dengan nilai B, dengan penuh rasa jengkel, Tsukasa menaikkan peringkat kemampuan bertarung jarak dekat Tatsuya ke peringkat S. Nah, karena rencana penangkapan Tatsuya ini berakhir gagal, mau gak mau Tsukasa pun harus pindah ke rencana cadangan, yang mana rencana cadangannya ini adalah operasi untuk menyerang Miyuki dengan anggota Stardust yang tersisa yang berjumlah sekitar belasan orang. Tsukasa akan mengirimkan belasan anggota Stardust yang tersisa untuk menyerang Miyuki sebelum Tatsuya berhasil mengalahkan seluruh para anggota Stardust yang menyerangnya. Nyari mati nih orang ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Saweria. Damn, Saweria gak disebutin selama berbulan-bulan cuy. Oke,
Saweran yang pertama ada dari penyawer setia Isnain. By the way Min, lu kalau baca novel prefer nunggu per arc atau langganan baca tiap jilid baru keluar? Kalau sepengalaman saya pas baca light novel, saya kayaknya lebih cenderung ke yang suka baca per volume ya. Jadi misalkan ada volume baru yang rilis, langsung baca gitu. Cuma belakangan ini karena saya suka capek banget gitu. Jadi jarang juga gitu nyentuh-nyentuh, apalagi baca light novel. Dan kayaknya sekarang jadi mending nunggu ke per arc aja deh karena saking capeknya ya. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Next ada dari penyawer setia Muhammad Ragil. Siang bang, semoga sukses terus channelnya bang. Siang bro, makasih. Terus di light novel paling baru yang nanti rilis, si Mayumi bakal join perusahaan Tatsuya ya? Jawabannya iya. Mayumi nanti bakal join ke perusahaan Magian punya Tatsuya sebagai salah satu karyawannya gitu ya. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Next ada dari ST. Semangat bang. Siap bro, makasih banyak buat sawerannya. Next lagi ada dari Shiro. Hyakuen kudasai. Mantap. Makasih banyak bro buat sawerannya. Next lagi ada dari DRW. Min, bahas mau Kakoko no Yutosei dong. Manganya gak ada yang mau translate ke Indo. Kapan-kapan aja deh ya. Bikin pembahasan tentang season 2 aja saya belum kelar. Apalagi ngebahas Yutosei. Ya gimana nih, lagi capek-capeknya, lagi sibuk-sibuknya. Ya pokoknya tunggu aja lah ya. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Dan terakhir ada dari Otong. Lanjut Min. Siap. Makasih banyak bro buat sawerannya. Ya. Oke, sekian dulu untuk sesi saweria kali ini. Sekali lagi saya berterima kasih banget buat kalian-kalian yang udah ikhlas nyawer. Meskipun keadaan channelnya lagi begini. Ya maklumlah karena kecapean di real life. Ngurus YouTube jadi bener-bener susah ya. Oh iya, dan makasih juga buat kalian-kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.